Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kalian wajib mengisi absensi melalui Google Form. Minggu kemarin kita telah mempelajari usaha dan energi. Masih ingatkah anak-anak apa itu usaha dan apa itu energi? Usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggeserkan suatu benda atau objek. Sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Saat kita berada di jalan raya, kita melihat beragam jenis mobil. Setiap mobil yang melaju dengan kecepatan yang berbeda-beda. Dari banyak mobil yang melaju tersebut, kira-kira mobil yang mana sulit berhenti? Ya, tentu saja mobil dengan kecepatan yang tinggi. Kenapa bisa begitu ya, Bu? Tujuan belajar kita hari ini agar peserta didik mengamati hubungan momentum dan impuls serta tumbukan dari berbagai jenis sumber dan mendiskusikan konsep momentum dan impuls dan hubungan momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam berbagai masalah. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud momentum dan apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan impuls? Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin membagi dua kelompok yang terdiri dari ganjil dan genap sesuai urutan absen masing-masing. Coba kalian perhatikan video berikut. Mobil yang melaju di jalan raya. Dan yang kedua, ada seorang yang sedang menendang bola. Apakah itu termasuk momentum dan impuls? Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi momentum dan impuls. Nah, apa itu momentum? Momentum itu adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan sebuah benda yang bergerak atau sebagai perkalian antara massa dan kecepatan yang dimiliki benda yang bergerak. Setiap benda yang bergerak memiliki momentum. Nah, secara matematis, besaran momentum bergantung pada massa dan kecepatan. Di mana rumusnya itu? P sama dengan massa dikali kecepatan. P itu momentum, satuannya itu kilogram meter per sekon. M itu massa, massa dengan satuannya kilogram. Dan V itu kecepatan dengan satuan meter per sekon. Nah, peristiwa mobil yang melaju di jalan raya tersebut yang sulit berhenti adalah mobil dengan kecepatan yang tinggi. Kenapa? Karena semakin besar kelajuan mobil, momentumnya juga semakin besar, sehingga sulit untuk berhenti. Selanjutnya, impuls. Impuls adalah ukuran seberapa besar gaya luar yang mengubah momentum suatu benda atau hasil kali gaya dengan selang waktu yang relatif singkat saat gaya itu bekerja, di mana rumus impuls itu adalah I sama dengan L dikali delta T. I itu impuls dengan satuan Newton sekon. Dan F itu gaya. Satuannya Newton. Delta T itu selang waktu yang satuannya sekon. Peristiwa seorang menendang bola secara tiba-tiba dengan paksa, bola tersebut akan melepaskan tembakan. Saat bola diam, kecepatannya 0. Oleh karena itu, hasil kali massa dan kecepatan benda, momentumnya jadi 0. Setelah gaya diberikan oleh pemain, momentum
meningkat ke nilai yang lebih tinggi. Karena perubahan momentum yang tiba-tiba ini mengarah pada pembentukan impulsif. Gaya impulsif membantu bola melakukan perjalanan jarak jauh dalam durasi yang sangat singkat. Selanjutnya kita akan mempelajari hukum kekekalan momentum. Apabila pada sistem tidak ada gaya luar yang bekerja, momentum sistem sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Jadi, hukum kekekalan momentum akan berlaku pada setiap tumbukan dua benda atau lebih. Secara matematis, rumusnya M1 dikali P1 ditambah M2 dikali P2 sama dengan M1 dikali P1 aksen ditambah M2 dikali P2 aksen, di mana ini jumlah sebelum tumbukan dan ini sesudah tumbukan. Ibu akan memberikan contoh soal. Yang pertama, sebuah motor memiliki massa 220 kg. Diketahui massanya 220 kg. Dengan laju kecepatannya 20 meter per sekon. Ini sama dengan 20 meter per sekon. Berapakah besar momentum motor tersebut? Ditanya. P motor. Kita menggunakan rumusan tadi. P sama dengan massa dikali kecepatan. Massanya tadi 220 kg dikali 20 meter per sekon. Jadi kita kalikan hasilnya 4.400 kg meter per sekon. Yang kedua, sebuah bola karet bermassa 75 gram dilemparkan horizontal hingga membentuk dinding. Ini dinding, bola karetnya sebesar 75 gram membentuk dinding. Jika bola karet dipantulkan dengan laju yang sama, maka besar impulsnya adalah ini, membentuk dinding dengan kecepatan, ini kecepatannya min 20, aksennya telah dipantulkan di dinding sebesar 20. Jawab, gunakan rumus I sama dengan delta P, di mana I itu sama dengan M dikali V aksen dikurang V. I sama dengan M nya berapa tadi? 75 gram, kita jadikan kilogram menjadi 0,075 kilogram. Nah, V aksennya tadi 20 dikurang V-nya tadi min 20. Nah, ini sama dengan 0,075 kilogram 40 meter per sekon sama dengan ini sama dengan 3 Newton sekon. Nah, apakah bisa dipahami sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah mengerti semua? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas sesuai dengan kelompok masing-masing. Di sini ya, tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga. Segera diskusikan bersama kelompok kalian. Dan Ibu minta dikumpulkan hari ini ya melalui WhatsApp group. Untuk pekan depan, Ibu harap kalian membuat catatan atau resume mengenai materi momentum dan impuls, serta kerjakan soal yang ada di halaman 179 1 sampai 10. Pelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.